Ini adalah diskusi yang cukup menarik. Mari kita tonton bersama. Silakan ditulis di kolom komentar. Saya percaya Miss Hilger pun pulang lebih karena tekanan, bukan karena cederanya. Kalau betul karena cederanya, tolong perlihatkan pada saya hasil MRI-nya. Jadi mungkin dia mengalami masalah dengan fisiknya, tetapi kemudian karena tekanan dari khususnya media sosial, itu saya rasa dia akhirnya berpikir ya sudah, di tengah fisik yang kurang mendukung lebih baik dia balik saja gitu. Nah, kali lagi saya rasanya lebih yakin Miss Hilgers itu pulang bukan karena MRI. Coba lihatkan kepada saya hasil MRI-nya. Tapi ada masalah fisik, namun kemudian lebih banyak tekanan batin, terutama karena dia tidak menduga sebesar ini tekanan dari media sosial. Mudah-mudahan seluruh pemain kita yang lain itu semakin lama semakin kokoh dan kuat batinnya, sebagaimana pesan dari Jay Ijes. Kenapa kok Miss Hilgers itu ketika main buat Indonesia sering cedera? Jawabannya adalah karena jet lag. Miss Hilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity yang 80%. Humidity-nya Indonesia itu 80% ke atas. Ya, sementara dia di Belanda sana itu kering. Otomatis kalau kita humidity-nya 80%, itu keringat cepat keluar. Ngerasain sendiri dong, lari di Jakarta belum ngapa-ngapa gobios. Nah, kalau kita keringat yang berlebihan, otomatis apa? Rentan dehidrasi. Efek sampingnya rentan kram. Begitu dia dikembalikan ke asalnya balik normal. Itu alasan PB maraton, rata-rata orang Indonesia PB maratonnya di mana? Di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry, jadi orang itu lebih nge-shift. Kedua, jet lag. Jauh loh. Bro, kau kira dari Belanda ke Australia itu cuma kayak Jakarta Bandung? Jauh loh. Itu belum transitnya. Kemarin Miss Hilgers itu dari Belanda ke Australia itu berapa kali transit? Baru dua hari aklimatisasi langsung main dengan intensitas tinggi. Ya udah. Balik lagi ke Belanda, kenapa bisa fit? Karena iklim. Bayangkan saya putaran 4 lolos. Lawannya nanti Irak lah, Oman. Kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia lolos melalui kualifikasi kita ke Piala Dunia. Hebat nggak? Tapi apa bener hebat? 2026 kita lolos ke Piala Dunia, lalu orang Malaysia, orang Thailand semua datang ke sini pengen belajar bagaimana Indonesia membangun sepak bola. Ternyata Liga 1 kita gitu-gitu aja. Ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia, ruangnya besar. Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Saya tanya sendiri ke Pak Erik. Pak Erik, sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Kan? Itu saya challenge. Kita hebat lah, ke Piala Dunia bisa kita. Tapi setelah itu apa? Apa kita sehebat Jepang? Jepang itu sekarang pemainnya 20 ada di top Eropa. Indonesia juga ada di Eropa semuanya, tapi bukan binaan PSSI. Tidak salah. Tapi apakah kita mau begitu? Coba Anda lihat statuta FIFA di pembukaan. Tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bolaan dunia. Itu jelas. Dan apa yang dilakukan PSSI kan tidak sesuai. Saya challenge, saya tantang pemikiran itu. Ini pas STY kalah versus Jepang. Tapi pas Brika kalah versus Australia. Apa yang dikerjakan STY buat timnas Indonesia lawan Jepang? Jangan jawabannya Jepang di atas, kan bukan itu. Kita kan akselerasi, kan kita akselerasi lewat naturalisasi. Dengan materi yang dikasih, apa yang bisa dikerjakan STY? Anda sedih marah atau kecewa sih? Marah lah. Kan saya sudah kasih peringatan, warning dari pemain-pemain. Sebagai insan bola Indonesia, bahwa it's okay to have a bad day. Itu bukan berarti pemain itu jelek, itu udah habis, itu Greg apa. ini punya sekarang punya, kalau anak komika tuh punya kegelisahan, makanya dia sekarang mau bikin podcast juga dengan pilihan-pilihan kata pandit yang ada sekarang. Jadi sekarang dia punya kegelisahan untuk merubah itu pilihan-pilihan kata yang ditujukan kepada para pemain yang komentatornya padahal bukan bekas pemain gitu loh ya. Exactly. Maksudnya? Because I try to know, akhir ini there is a lot of pundits who always misleading masyarakat, because the message you send to them is what they know. If you send out positive energy, mungkin it will take time, but they will learn. Okay. With the right people, with the right source. Come on. How pundit yang gak pernah duduk di dressing room every time talking about football kayak sok tahu? How orang yang gak pernah tentang sepak bola seumur hidupnya analyze football kayak dia tahu? Nggak usah gitu lah bro. Kalau lo ngomong begitu ya, yang paling lucu adalah gue pernah lagi latihan nge-gym, gue videoin. I'm on the gym, right? Videoin. And then ada komen gitu, ngata-ngatain, itu latihannya salah banget begini-gini gitu, itu nggak bener gitu. Begitu gue lihat orangnya gemuk banget, nggak pernah nge-gym. Exactly. Iya gimana min? Kalau yang ngomong Ade Rai gue dengerin gitu. 100% bro. But in this context, these people are misleading people with their concept and what they're trying to. Bro, they are not consistent. Hari ini they say this, besok they say another thing. I think it's just doing that to get the algorithm. But you don't do that.
You have to say the right things, and then jangan bohongin masyarakat. Understand my point? Your concept about gym, this is totally different. Gym is individual sport. Yeah. Football is a team sport. Yeah. And then so many things is going on in the dressing room that you don't understand. I see. So, how can you know these things kalau kamu nggak pernah jadi pemain bola? Yeah. Misalkan, ada dalam pertandingan, ada satu pemain yang kita nilai, aduh, jelek sekali. Tapi menurut pelatih, itu pemain yang terbaik. You're never on the pelatih punya shoes. Oh, yes. Or pemain punya shoes. Exactly, because semua pemain kita lihat di lapangan itu ada tugas masing-masing. Tapi kan masyarakat kita, misalkan, kayak kemarin, kita nggak kebobolan, everything is good. Cetak 1 gol, paling top. But, again, let's talk about ketika kita nggak menang. Ketika kita kebobolan 5 gol. You see, they are blaming everybody. Cari yang salah. Padahal in every game, ada yang we make mistakes. Yang orang nggak lihat. We only make corrections waktu kita kalah. Gue paham sih maksudnya, tapi kan memang the social media punya behavior itu sekarang begitu kan. Again, that's why I say we need to try to educate and then make them to Tapi understand. bukan berarti yang bukan pernah jadi pemain bola nggak boleh jadi No, bukan. pengamat dong. You can, as long as you understand football, but Positif. no, if you don't know what to say, just say positive things. Ya, gitu. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Nggak Lebih usah, tahu. No, don't try to. Example. This is simple example. When Sintayong was the coach, they criticized this guy a lot, and they forgot that with this guy, tanpa dia, we cannot even be in this position. It's okay to ganti pelatih baru, but don't disrespect the old one. It's very bad to say. You say, ada yang bilang, ini cocok jadi jualan. Emang cuman endorsement, bukan pelatih. Are you jealous he's getting deal and then you just go to TV1? Mungkin dia cemburu karena Sintayong dapat deal miliaran, sedangkan satu ini pergi ke TV1 dibayar 500,000. You don't do that. Ini lagi. Tapi gue setuju nih. Bro, you don't do that. Look, I respect Whoever it is, right? I respect whoever is the coach. Tapi nggak 500.000 kan Greg di sana. Bisa aja 200,000. Bro, it's different level. And then you see that masyarakat love this guy, and then you turn against him. And then tiba-tiba kamu press untuk this guy dicoret. Ketika dia dicoret, and then debutan Patrick Kluivert. Atau Patrick kemarin juga disikat hashtag. Dia bilang Patrick out. And again, no. Masalah itu masyarakat. I can never blame them. You know why I cannot blame them? Ini pengamat. Ini pengamat ya. Dengarin dulu. Pengamat ini bilang Patrick ini nggak lebih baik dari Sintayong. Terus maunya apa? Maunya apa? Lo yang duduk everyday and say Sintayong out. Bro, Itulah kegelisahannya. Tapi gue suka. Gue kayaknya kita bahas ini deh. Ya itu makanya tadi gue bawa itu kan. you have to be consistent with whatever you say. You cannot say A and then tomorrow you say B. And then you expect people to see. Kalau masyarakat untuk hashtag Patrick out, these people still kecewa. Karena they think there is no reason to coret Sintayong. I understand them, but again, if you want to educate these people, you have to let them know that these things happen in football. Yes. Nggak boleh berlebihan. Yeah. Sintayong aja yang kalian mau adu. Dia masih sayang timnas. Dia mau timnas berhasil. Dia masih nonton. Dia masih support. Kenapa kita nggak mau? Istilahnya tuh gini, maksudnya kalau misalnya netizen atau apa mau ngomongin Sintayong, mau ngatain apa dan sebagainya, kita nggak suka, tapi ya udah mau ngomong apa gitu ya, itu masyarakat. Tapi ketika pengamat begitu, it's different. Ini kayak sekolah tapi gurunya ngaco gitu kan. Ya. Nah, you understand my point. Kamu duduk di podcast, duduk di TV, and then bohongin masyarakat. You don't do that. Gimana? How can you say they lie? I mean, what if it's their Because opinion? they are not objective with their opinions. It's just what they feel about. It's personal with whatever they're doing. It's just about
like or I don't like, or dislike, you know? Because if you want Bang, emang iya bang, kemarin Indonesia menang pakai taktik Sintayong bang. Ya lah, kemarin mah menang gara-gara taktik Sintayong itu, 3-4-3 Sintayong itu. Kluivert mah nggak bisa ngapa-ngapain, Kluivert. Emangnya iya, kemarin timnas menang gara-gara taktiknya Sintayong. Mari kita bahas, boy. Gua nggak tahu nih ya, kalian tuh ada yang sadar atau enggak. Salah satu kunci kemenangan timnas kita, itu adalah perubahan sistem. Dimana di laga lawan Australia, kita kuasain bola, kita possession game, kita attacking football. Tapi hasilnya, nihil. Kalau misalnya dibilang itu adalah sistemnya El rotasi, kalau misalnya dibilang itu adalah taktiknya El rotasi, menurut gua, iya. Karena udah jelas, boy. El rotasi itu udah kurang lebih 5 tahun di Indonesia. Udah tahu kelebihan, kekurangannya pemain timnas itu udah tahu. Udah tahu timnas kita itu nggak bisa main pakai possession ball, udah tahu. Makanya Doi bikinlah sistem reactive football, direct counter attack. Tapi boy, kalau misalnya emang taktik Sintayong itu dipakai, bahkan disempurnakan, dan bisa membuat timnas kita menang, semua orang seneng kan? Is that a problem? I don't think so. Di sini gue mau ngajak kalian, boy. Legacy yang Sintayong udah tinggalkan, itu pasti ada nilai positifnya, ada hal lebihnya. Dan gue bener-bener salut sama El Bintang Laut dan kawan-kawan yang bisa ambil nilai positif yang Sintayong tinggalkan. Dan hal buruk dari zamannya Sintayong dulu, itu udah nggak dipakai lagi. Dan coba kalian bayangkan, boy. Dulu zamannya Sintayong, itu kita nggak punya yang namanya goal getter kayak Ole Rummenigge. Kita nggak punya gelandang jangkar kayak Joy Pelupesi. Dan kita nggak punya pelatih yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Belanda kayak El Bintang Laut. Sekarang lu bayangin sistemnya Sintayong, yang dulu Doi udah bangun, yang udah bentar lagi jadi tapi nggak jadi. Sekarang dilanjutkan estafetnya sama El Bintang Laut dan kawan-kawan. Coba kalian bayangin. Jadi saran gue nih, sekarang kita tinggal dukung aja. Karena secara taktikal menurut gue, kalau kita bisa bermain kayak lawan Bahrain kemarin, lawan Fuyung Hai kita bisa menang. Bahkan lawan Raja terakhir, bukan gak mungkin kita nggak bisa curi poin. Jadi saran gue, mari kita bersatu, boy. Kita kawal sama-sama El Bintang Laut sampai tugasnya menghantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia usai. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Berikut ya pernyataan dari Chris Quakman sebagai analisis ESPN. Tim seperti Indonesia bikin ogah nonton jika lolos Piala Dunia. Kenapa ngomong gitu? Kenapa? Ngeremehin banget nih ini. Ya, semakin kalian meremehkan timnas Indonesia, semakin timnas Indonesia kita ya menunjukkan siapa sebenarnya timnas Indonesia ke kancah dunia. Katanya guys ya, kata ini nih Chris Quakman nih, katanya timnas Indonesia pemain-pemainnya pada dikit-dikit keram lah, pada dikit-dikit jatuh lah. Nggak tahu, cuma drama doang kemarin menghadapi Bahrain di penghujung laga. Ya, pokoknya apa yang terpentingnya kita sebagai supporter timnas Indonesia, sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia harus satukan doa, satukan support, kencangkan support untuk timnas Indonesia supaya lolos ke Piala Dunia 2026. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Iri bilang bos. Timnas Indonesia, kebanggaan kita semua. Para fans timnas yang waras, Andre Rosiade nggak diajak. Berpotensi lakukan TC singkat jelang laga lawan Fuyung Hai dan juga Raja terakhir. Mari kita bahas, boy. Liga-liga di Eropa itu akan berakhir di akhir Mei. Begitu juga dengan Liga 1, Ligue 1. Udah lama kagak nyebut Ligue 1, udah lama. Artinya, boy, kalau misalnya kita hitung-hitungan, kita itu akan melakoni laga pertama lawan Fuyung Hai itu di tanggal 5 Juni. Abis itu lawan Raja terakhir di tanggal 10 Juni. Kayak biasa lah ya, jedanya 5 hari. Artinya lumayan tuh ada spare waktu antara libur kompetisi sampai ke FIFA Matchday. Kurang lebih mungkin seminggu sampai 10 harian. Dan waktu yang singkat ini, harapan gue bisa dimaksimalin sama El Bintang Laut, Patrick Kluivert, untuk melakukan TC dan juga meminta kepada PSSI cari minimal 1 laga yang bisa digunakan untuk eksperimen, tanda kutip ya, atau laga uji coba lah. Nggak usah lawan tim-tim yang top-top banget. Kayak waktu itu pas kita mau lawan Irak, kita sempat adain uji coba lawan Tanzania. Pastinya manfaatnya banyak, boy, uji coba kayak gini. Yang pertama buat patenin chemistry, buat memantapkan lagi taktiknya, dan juga yang paling penting adalah untuk menjaga kebugaran. Karena jalanin pertandingan FIFA Matchday setelah libur kompetisi, yang gue takutin adalah kondisi pemain itu dalam low sharpness, atau ya takutnya nggak siap main dan rentan cedera. Karena mau gimana pun kita itu belum pasti lolos ke round 4, boy. Kita harus secure kemenangan mutlak lawan Fuyung Hai. Karena sesuai dengan kata-kata dari pelatih panitia AFC Bahrain, yaitu adalah Dragan Talajic, posisi 4 di grup C itu masih bisa menjadi milik siapapun. Dan Bahrain juga pasti pengen masuk ke posisi itu. Jadi timnas kita harus prepare lebih bagus lagi. So menurut kalian gimana, boy, terkait dengan timnas kita yang berpeluang mengadakan TC ini? I think we aware we've been in this situation before. Yeah? We lost against Japan, we bounced back against Saudi, and we got the points. So this is similar situation, and we've been there. So I trust you can deliver the best that we can for the next match. And I still believe we're still in the projects to qualify for World Cup. This is why we all here. Okay, come on. First time mounting Tinder. Karen Bankit supporter niya.
intense. Goal. Winning Rixenia Harris Dumano. 1-0. We're ahead. Semakin intense. So hyped up. We win. Yay to Indonesia. Literal goosebumps. Would watch again next time. Apakah ini yang dinamakan air mata pemain Bahrain? Aduh. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Iqbal Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.